Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muallima Adama 'allimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna, amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Imam Syafi'i yang dirahmati Allah, Bapak dan Ibu, saudara-saudari seiman yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali duduk bersama dalam rangka pengajian rutin kita mengkaji kitab At-Tauhid dari Sahih Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Walillahil hamd, kita tiba pada pertemuan yang ke-10. Ini adalah pertemuan atau majlis kita yang ke-10 dari pengajian kitab ini. Dan pada malam hari kali ini kita akan membahas bab yang baru atau mengupas bab yang baru, yaitu babun muqallibul qulubi. Babun muqallibul qulubi. Demikian judul yang diletakkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bab dialah yang maha membolak-balikan hati. Dialah yang maha membolak-balikan hati. Dan di sini Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala masih mengangkat tema tentang sifat-sifat Allah Jalla wa'ala, tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, kemahaesaan Allah Ta'ala terkait perbuatan dan sifatnya. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan dan mengutip sebuah ayat dari surat Al-An'am ayat 110, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman, wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum, dan kami membolak-balikkan hati-hati mereka dan penglihatan-penglihatan mereka. Para ulama menjelaskan bahwasanya maksud dari membalik-balikkan sesuatu adalah merubah sesuatu tersebut dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Merubah dan menggeser sesuatu tersebut dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Adapun membolak-balikan hati artinya menggeser atau merubah hati tersebut dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Yang awalnya semangat menjadi malas. Begitu pula sebaliknya, yang awalnya malas menjadi semangat. Yang awalnya semangat atau imannya naik bisa jadi imannya turun, dan begitu sebaliknya. Adapun membolak-balikkan pandangan maksudnya adalah Allah Jalla wa'ala mengubah arah pandangan dari satu arah ke arah yang lain. Merubah satu pandangan dari satu arah ke arah yang lain, dari menghadap ke suatu tempat ke tempat yang lain. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengomentari ayat yang dikutip oleh Imam Bukhari ini. Wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, lamma jahadal musyrikuna ma anzalallah, ketika orang-orang musyrikun mereka mengingkari, menolak apa yang Allah turunkan, lam tasbut qulubuhum ala syai'in, hati-hati mereka menjadi tidak tetap pada satu kondisi, menjadi tidak tetap, tidak bertahan pada satu kondisi. Wa raddat an kulli amrin, dan ragu-ragu pada suatu urusan. Itulah maksud dari ayat tersebut, wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum, dan kami bolak-balikan hati mereka dan pandangan mereka. Nah, ini komentar atau tafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu terkait ayat ini. Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, salah satu ahli tafsir, juga menyebutkan wa nahulu bainahum wa bainal iman. Beliau menjelaskan bahwasanya ayat ini maksudnya adalah kami
maksudnya kami ini merujuk kepada Allah Jalla wa'ala. Allah menghalangi mereka dari keimanan. Allah menghalangi mereka dari keimanan. Walau ja'athum kullu ayatin. Walaupun mereka melihat semua tanda-tanda kebenaran. Tanda-tanda kebenaran ini baik berupa tanda yang dapat dilihat maupun tanda syar'iyah. Tanda syar'iyah ini yaitu ayat suci Al-Quranul Karim. Walaupun mereka melihat, menyaksikan dan mendengar ayat demi ayat disebutkan dan turun di masa mereka, fala yu'minun, maka mereka tidak beriman. Kama, sebagaimana kata Imam Mujahid, kami menghalangi mereka dari keimanan ketika pertama kali. Baik, ini sekelumit atau sedikit penjelasan tentang ayat yang dikutip oleh Imam Bukhari terkait bab ini. Bab dialah yang membolak-balikan hati. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Apa maksud dari Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala? Kenapa mengangkat tema tentang Allah maha membolak-balikan hati? Padahal sebelumnya tentang penetapan sifat maha mendengar Allah, maha melihat Allah, kemudian maha izzahnya Allah Jalla wa'ala, kemudian Allah maha kuasa, al-qudrahnya Allah Jalla wa'ala. Nah di sini Imam Bukhari setelah itu semua beliau meletakkan Allah membolak-balikan hati. Nah tujuan dari bab ini, tujuan dari bab yang diletakkan oleh Imam Bukhari adalah beliau ingin menjelaskan kepada pembaca, kepada kaum muslimin bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat berupa dialah yang maha esa dalam hal perbuatan-perbuatannya di alam semesta ini. Bahkan sekalipun hati-hati kita semua. Allah Ta'ala yang maha esa dalam melakukan apapun sesuai kehendak Allah dalam alam semesta ini, termasuk pula hati kita semua, hati hamba-hambanya. Allah Ta'ala maha kuasa, maha berkuasa dan maha berkehendak melakukan apapun terkait apa yang ada di alam semesta ini, termasuk dalam hal hati atau urusan hati kita semua. Urusan hati kita semua, di mana hati hamba atau hati manusia ini sangat mudah dibolak-balikan oleh Allah Ta'ala. Nanti kita akan lewati hadis-hadis Nabi SAW terkait hal ini. Baik, itu tujuan dari diletakkannya bab ini oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghunaiman hafizahullahu ta'ala. Kemudian di bawah bab ini Imam Bukhari hanya menyertakan dan meletakkan satu hadis Nabi SAW, yaitu hadis yang datang dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau menyampaikan dan menuturkan bahwasanya aktsaru ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yahlifu la wa muqallibil qulubi. Kata sahabat ini, sumpah yang seringkali diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sumpah dengan menggunakan kalimat berikut. La wa muqallibil qulub. Tidak sekalipun wa muqallibil qulub, demi yang membolak-balikan hati. Demi yang membolak-balikkan hati. Biasanya sedikit kita menerangkan tentang halif, tentang sumpah ini. Tentang sumpah itu terbagi menjadi dua. Kalau sumpah yang berasal atau dari sisi Allah Jalla wa'ala, maka Allah bersumpah dengan makhluk apapun di alam semesta ini. Allah bersumpah dengan waktu sore asar, dengan waktu fajar. Allah bersumpah dengan langit, Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan bulan dan seterusnya. Dan bagi Allah bersumpah dengan apa saja, karena semua itu adalah makhluk Allah Jalla wa'ala, dan Allah melakukan apa saja yang dikehendakinya. Itu sumpah dari sisi Allah Jalla wa'ala. Dan sumpah itu biasanya untuk menekankan sesuatu. Sesuatu itu penting, urgen, maka ditekankan dengan sumpah. Itu biasa merupakan
kebiasaan atau budaya bangsa Arab. Jadi bangsa Arab di zaman dahulu sebelum datangnya Rasulullah SAW, sebelum datangnya Islam, syariat Islam, bangsa Arab memang budaya yang ada pada mereka ketika mereka hendak menekankan sesuatu, mereka menggunakan kata sumpah ini. Mereka biasanya bersumpah, entah itu bersumpah dengan berhala mereka, atau bersumpah dengan nenek moyang mereka, atau bersumpah dengan bapak mereka, dengan nama bapak mereka. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, datang Islam dan mengarahkan kepada sumpah yang benar, yaitu bagian yang kedua adalah sumpah yang datang dari kita semua sebagai hamba Allah Ta'ala, yang mana sumpah dari kita semua hanya menggunakan nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Hanya itu. Hanya itu. Kita tidak boleh bersumpah dengan selain Allah Jalla wa'ala. Kita hanya bersumpah dengan nama Allah Jalla wa'ala. Karena sumpah itu sendiri berisi atau mengandung pengagungan kita kepada sesuatu yang kita gunakan sebagai sumpah untuk menekankan terhadap suatu perkara. Maka bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, hendaklah tidak bersumpah kecuali dengan nama di antara nama-nama Allah Jalla wa'ala. Dengan nama di antara nama-nama Allah Ta'ala. Dan tidak boleh bersumpah dengan makhluk apapun kedudukannya. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka di sini Nabi SAW menunjukkan kepada kita semua betapa beliau bersumpah dan banyak atau sering kali mengucap sumpahnya ini yang disebut adalah ini. Demi yang membolak-balikan hati. Demi yang membolak-balikan hati. Dan boleh juga menggunakan nama Allah yang lain seperti Wallahi atau Warrahmani, Warrahimi, Wal-Azizi dan seterusnya. Di antara nama dari nama-nama Allah Jalla wa'ala. Dan di antara yang sering digunakan oleh Nabi SAW dalam sumpahnya adalah dengan menggunakan dengan lafaz La wa muqallibil qulubi, demi zat yang membolak-balikkan hati. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, baik, terkait sumpah ini atau terkait perbuatan Allah berupa Allah membolak-balikan hati, ini juga disebutkan dalam hadis yang lain, di antaranya. Tetapi Imam Bukhari hanya meletakkan hadis tadi saja. Terkait sumpah yang sering diucapkan oleh Nabi SAW adalah bersumpah dengan ya muqallib la wa muqallibil qulub. Nah, dalam hadis-hadis yang lain seperti hadis Ummi Salamah radhiyallahu taala anha dan juga hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, di mana redaksinya yang hampir mirip, bahwasanya mereka menyebutkan doa yang paling sering dipanjatkan atau termasuk doa yang paling rutin diamalkan oleh Nabi SAW adalah doa berikut ini, yaitu apa? Ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulubi sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai yang maha membolak-balikan hati, teguhkan hatiku ini di atas agamamu. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkan hati ini di atas ketaatan kepadamu. Nabi SAW rutin meminta kepada Allah agar diteguhkan hati di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nah, ini menjadi teladan kita semua. Jangan bersandar kepada semangat kita dalam mengerjakan ketaatan, semangat kita dalam menggapai kebaikan, lupa minta kepada Allah agar diteguhkan hati ini untuk terus berada di atas ketaatan. Karena tidak ada jaminan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita berada dalam kondisi senantiasa mengerjakan ketaatan atau senantiasa berada di jalan ketaatan dan tidak melenceng. Maka sering-seringlah meminta doa agar diteguhkan berada di atas ketaatan oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, ketika ditanya kenapa Nabi SAW beliau sering meminta doa ini kepada Allah Ta'ala, beliau memberikan alasannya. Beliau mengemukakan alasan kenapa beliau sering berdoa dengan doa yang seperti ini. Kata beliau, inna quluba bani adama kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya kata Nabi SAW, seluruh hati anak Adam, seluruh hati umat manusia
itu berada di antara dua jari dari jemarinya Allah Jalla wa'ala yang maha pengasih. Yuqallibuha kaifa sya'a. Allah membolak-balikan hati ini semau Allah Jalla wa'ala, sekehendak Allah Jalla wa'ala. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau antum pernah mendengar kisah tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bagaimana ketika beliau sebelum masuk Islam, beliau begitu benci kepada Islam, begitu benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika masuk Islam, Umar hatinya terpenuhi oleh kecintaan kepada Islam, kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki Dzul Khuwaisirah, ketika Nabi sedang membagi-bagikan harta rampasan perang hasil kemenangan kaum muslimin yang harta rampasan tersebut ditinggalkan oleh pasukan musuh, kemudian Nabi SAW mengumpulkan itu semua, kemudian dibagi oleh Nabi SAW sesuai pembagian seberapa besar jasa masing-masing peserta perang dari kalangan kaum muslimin. Datang seorang lelaki, sekonyong-konyongnya datang kemudian mengatakan, "I'dil ya Rasulullah." Adillah dalam pembagian ini wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan pongahnya ia mengatakan, "Wahai Rasul, berlaku adillah dalam pembagian ini." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Illam a'dil faman." Kalau aku sendiri saja sebagai utusan dari Allah Jalla wa'ala tidak bisa berlaku adil, maka siapa lagi yang dapat berlaku adil? Nabi hanya menjawab dengan seperti itu. Umar radhiyallahu taala anhu ketika mendengar hal ini dari orang lelaki ini, Umar segera meminta izin, "Ya Rasulullah, i'dzan li adribu unuqah." Wahai Rasulullah, yang marah itu Umar. Mendengar laki-laki ini menyuruh Nabi untuk adil. Umar minta kepada Nabi SAW agar diberi izin untuk memenggal kepalanya. Itu saking bencinya Umar radhiyallahu taala anhu ketika Nabi SAW ada yang menyudutkan atau ada yang menuduh beliau melakukan perbuatan yang tidak benar. Ini bagaimana Umar tadinya di masa jahiliyah, ketika sudah Islam hatinya betul-betul dipenuhi kecintaan kepada Islam, kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak kisah-kisah para sahabat yang lain bagaimana mereka awalnya betul-betul membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana setelah itu hati mereka terpenuhi oleh kecintaan kepada agama ini dan juga kecintaan kepada lelaki yang membawa agama ini kepada kita semua, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu terkait hadis yang diletakkan oleh Imam Bukhari. Baik, kita berpindah kepada bab yang selanjutnya. Yaitu babun inna lillahi mi'ata ismin illa wahidan. Allah atau bab sesungguhnya Allah memiliki 100 nama kurang satu. Allah memiliki 100 nama kurang satu. Demikian judul dari bab ini. Imam Bukhari meletakkan sebuah bab selanjutnya, yaitu bab Allah memiliki 100 nama kurang satu. Artinya Allah memiliki 99 nama. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tujuan dari peletakan kitab ini atau peletakan bab ini adalah di situ berisi keterangan tentang wajibnya menetapkan nama-nama Allah Jalla wa'ala sesuai dengan yang tertera di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan penetapan itu merupakan bagian dari mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Karena kitab yang kita bahas ini adalah kitab tauhid, maka yang diletakkan oleh Imam Bukhari bab-babnya ini semuanya berkaitan dengan kitab tauhid. Inilah bisa dikatakan seni peletakan bab-bab ini
begitu indah dan mengindikasikan betapa dalam ilmunya Imam Bukhari rahimahullahu taala. Lihat di sini beliau meletakkan bab sesungguhnya Allah memiliki 100 nama kecuali satu, artinya kurang satu, 99 nama. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terkait nama-nama Allah Al-Husna, banyak sekali dalil yang menyebutkan tentang Allah memiliki nama-nama yang maha tinggi atau maha indah ini. Di antaranya dalam surat Al-A'raf ayat 180 Allah Ta'ala berfirman, walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang husna, oleh karenanya berdoalah kepada Allah dengan nama-nama yang husna tersebut. Dengan nama-nama yang husna tersebut. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala meletakkan setelah itu di bawah bab ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahidan, 100 kurang satu. Ada juga yang menyebutkan mi'atun illa wahidan, 100 kurang satu. Man ahsaha dakhalal jannata. Barang siapa mengihsa nama-nama ini, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita kupas hadis ini sepotong demi sepotong. Maksud dan hubungannya dengan bab Allah memiliki 99 nama, atau judulnya Allah memiliki 100 nama kurang satu. Baik, hadis ini hubungannya dengan bab tersebut jelas sekali, di mana dalam hadis ini terdapat redaksi bahwasanya Allah memiliki 99 nama hadis ini, dan itu sesuai dengan judul bab yang dikeluarkan atau ditulis oleh Imam Bukhari. Allah memiliki 100 nama kurang satu, artinya 99 nama. Yang akan kita gali di sini tentunya adalah maksud dari 99 ini. Apakah Allah hanya memiliki 99 nama saja, atau nama Allah itu ada banyak sekali? Nah, apakah lebih dari 99? Baik, jika mengatakan lebih dari 99, apakah ada jumlah tertentu di atas 99 atau jumlahnya tidak terbatas? Kemudian nanti turunan dari masalahnya, dari pembahasan ini, apakah jika kita mengambil pendapat yang tidak terbatas itu, apakah hal itu semuanya diketahui oleh manusia atau diketahui oleh sebagian makhluk Allah, ataukah semuanya tidak diketahui, ataukah ada sebagian yang diketahui, ada sebagian yang tidak diketahui oleh makhluk atau tidak dibeberkan oleh Allah Jalla wa'ala? Nanti kita akan bahas satu persatu. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk kepada pembahasan terkait hadis ini. Terkait hadis Allah memiliki 99 nama. Baik, terkait hadis ini yang menyebutkan tentang jumlah 99 nama ini, apakah maknanya Allah hanya memiliki 99 nama saja, atau ini maksudnya makna yang lain? Para ulama menerangkan, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya hadis ini tidak dipahami bahwa Allah hanya memiliki 99 nama saja. Bukan. Ini ibarat antum punya 100.000, kemudian antum siapkan 100.000 ini untuk bersedekah. Antum bilang, aku punya 100.000 rupiah, kusiapkan untuk sedekah. Apakah dari perkataan dan statement antum ini dipahami bahwasanya antum hanya punya 100.000 rupiah? Tidak. Begitu pula hadis ini. Maksudnya keutamaan 99, orang yang melakukan ihsa kepada 99 nama Allah ini, keutamaannya adalah diganjar dengan surga.
diganjar dengan surga. Baik, itu pembahasan yang pertama. Artinya hadis ini tidak dipahami bahwasanya Allah hanya punya 99 nama. Tetapi yang dipahami adalah, dan ini yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah dari sekian banyak namanya, ada 99 nama ini yang keutamaannya bagi siapa saja yang melakukan ihsa kepada 99 nama, ia akan mendapatkan balasan pahala berupa masuk ke dalam surga. Nah, ini maksudnya. Baik, berpindah ke selanjutnya, pembahasan berikutnya, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita sudah memahami makna secara umum dari hadis ini, sekarang kita ke pembahasan tentang apa maksud dari ihsa. Apa maksud dari ihsa? Barang siapa mengihsa 99 nama ini, ia akan masuk surga. Baik, ihsa ini jika diartikan secara bahasa, barang siapa menghitung 99 nama. Tetapi para ulama menjelaskan, dan sebagian ulama itu berbeda pendapat maksudnya. Sebagian ada yang berpendapat, pendapat yang pertama maksudnya dari hadis ini adalah cukup menghitung dan menghafalkannya saja. Jadi antum menghitung dan mengumpulkan 99 nama ini, kemudian antum hafalkan dan hafal 99 nama, maka keutamaannya, fadilahnya adalah masuk ke dalam surga Allah Jalla wa'ala. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang lain mengatakan tidak hanya sebatas menghafalkannya saja, karena bukan itu tujuannya. Tujuan dari nama-nama tersebut sebagaimana diindikasikan dalam firman Allah yang tadi kita bacakan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Orang yang hanya hafal tetapi tidak mencoba mengamalkan apa yang dihafalkannya ini, maka belum masuk ke dalam ganjaran yang dijanjikan tersebut. Apa ganjarannya atau bagaimana menggapainya? Yaitu dengan mengamalkan nama-nama tersebut. Maksud dari mengamalkan adalah ketika kita sudah hafal nama-nama Allah 99 tersebut, kita menjadi mudah ketika kita sedang dalam kondisi misalkan banyak dosa. Maka salah satu mengamalkan hafalan Asmaul Husna ini, kita pilih nama Allah yang berkaitan dengan kondisi kita tersebut. Kita sedang banyak dosa, kita ingin minta ampunan, dosa-dosa itu dihapuskan, maka cari dari nama-nama Allah ini yang berkaitan dengan hal itu. Itu maksud dari mengamalkan 99 ini yang nantinya dijanjikan masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Di antaranya adalah nama Al-Ghaffar, Al-Ghafur, dan seterusnya. Kita merasa banyak masalah, terutama masalah misalkan himpitan ekonomi. Kita cari nama-nama Allah Jalla wa'ala yang berkaitan dengan itu. Seperti Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya, dan seterusnya. Cari kondisi atau nama-nama yang berkaitan dengan kondisi kita ketika kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Baik, itu pendapat yang kedua. Artinya tidak hanya menghafalkan tetapi juga berdoa dengan nama-nama tersebut. Pendapat yang ketiga, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan ini yang dikuatkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan maksud dari ihsa dalam hadis ini, setelah beliau mengkomparasikan pendapat-pendapat ulama yang ada, beliau mengambil kesimpulan bahwasanya pendapat yang paling dekat dengan kebenaran, kata beliau adalah dengan menempuh 3 hal, kata beliau, dengan menempuh 3 hal. Dan ini yang paling dekat atau pendapat yang paling dekat dengan maksud dari hadis Nabi SAW, dan menimbang dengan ayat-ayat terkait Asmaullahil Husna dan perintah untuk berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan nama-nama husna tersebut. Kata Ibnul Qayyim, yang pertama adalah menghafalkan 99 nama tersebut. Menghafalkan 99 nama tersebut. Ustadz, ulun sudah berumur, jangankan menghafal 99 nama misalkan. Menghafal surat aja, surat-surat pendek dalam juz 30 aja masih kesulitan. Nah, memang untuk menggapai sesuatu yang berharga itu memang butuh perjuangan. Memang butuh perjuangan. Baik, itulah tantangannya. Kalau semuanya mudah, maka nilai tersebut menjadi biasa. Makanya butuh perjuangan. Baik, itu yang pertama kata Ibnu Qayyim. Menghafalkan 99 nama Allah Jalla wa'ala tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua kata beliau adalah
fahmu ma'aniha. Berusaha memahami makna dari setiap nama 99 nama Allah tersebut. Pahami maknanya, maksudnya, dan pengaruh dari nama-nama tersebut akan semakin menumbuhkan keimanan kita. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah berdoa kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Berdoa kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Kemudian dijelaskan pula maksud dari berdoa. Kita tahu doa itu ada dua bentuknya. Ada doa secara langsung, kita meminta kepada Allah dengan menyebutkan nama-namanya yang husna. Itu yang pertama. Yang kedua, dan ini yang mungkin sebagian tidak menyadarinya, berdoa kepada Allah dengan nama-namanya tersebut tidak secara langsung, tetapi dengan doa ibadah. Karena doa itu ada dua, doa ul mas'alah, doa meminta secara langsung, dan yang kedua adalah doa yang maksudnya adalah ibadah. Maksudnya ibadah seperti kita sholat. Kita sholat itu secara tidak langsung kita meminta, karena dalam sholat kita itu isinya adalah permintaan demi permintaan kepada Allah Ta'ala. Minta diberi hidayah untuk ke jalan yang benar. Kita berdoa agar dijauhkan dari fitnah yang hidup, fitnah yang meninggal, fitnah dajjal, dan seterusnya. Karena isinya sholat itu adalah doa. Demikian pula ibadah puasa, ibadah-ibadah yang lain itu secara tidak langsung itu adalah permintaan kita untuk mendapatkan pahala dan surga dari Allah Ta'ala. Kondisi kita ketika beribadah, setiap hamba menginginkan ridha dari Allah, pahala dari Allah, rahmat dari Allah, dan yang tertinggi adalah surga dari Allah Jalla wa'ala. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimana beribadah kepada Allah dengan doa ibadah ini, dengan menggunakan nama-nama Allah yang husna ini? Kata para ulama, ialah dengan menghadirkan makna-makna dari nama-nama tersebut. Orang yang tidak kenal dengan nama-nama Allah, maka mungkin akan kesulitan menghadirkan makna-makna ini. Salah satunya, ketika kita sedang membaca Al-Quranul Karim. Ketika kita sedang membaca Al-Quranul Karim. Ketika kita menghadirkan nama Allah As-Sami' yang maha mendengar. Yang maha mendengar. Maka kita yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya bacaan kita ini walaupun tidak ada yang mendengar, walaupun di tengah malam istri kita atau anak kita atau suami kita tidak mengetahui apa yang kita baca, kita meyakini Allah sedang mendengar apa yang kita baca. Demikian pula dengan Al-Basir, Allah yang maha melihat, Allah Al-Alim yang maha mengetahui segala tindak tanduk kita dalam keseharian, walaupun tidak dilihat dan diketahui oleh orang terdekat dengan kita sekalipun, kita menghadirkan makna ini, maka itu kata para ulama, itu mengamalkan Asma Al-Husna ini. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itulah terkait tentang ihsa ini, pembahasan tentang maksud dari ihsa. Dan ini pendapat yang paling dekat dan yang banyak digunakan atau dipakai oleh para ulama. Menghafalkannya, mempelajari maknanya, dan yang ketiga adalah mengamalkannya. Mengamalkannya. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan berikutnya yang ketiga. Sudah masuk waktu azan belum? Belum. Baik, pembahasan yang ketiga terkait Asmaullahil Husna ini adalah apakah nama-nama Allah Ta'ala itu diketahui. Yang pertama tadi, pembahasan yang pertama, nama Allah tidak hanya sekadar 99 ini. Artinya nama Allah lebih dari itu. Nah, pembahasan yang ketiga adalah setelah kita mengetahui yang pertama, kemudian maksud dari ihsa, yang ketiga jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah adalah apakah nama-nama Allah yang lebih dari 99 tadi, jumlahnya lebih dari 99 tadi, itu ditentukan atau ada jumlah dan bilangan tertentu di atas 99 seperti 1000 nama atau 2000 nama atau sekian,
ataukah itu tidak berbilang? Maka pendapat yang kuat dalam hal ini adalah nama Allah tidak berbilang. Entah itu di atas 99, apakah itu 1000, 2000, 10.000, tidak berbilang. Karena apa? Karena tidak ada keterangan atau redaksi yang menerangkan berapa jumlah dari nama Allah Jalla wa'ala. Artinya itu yang kita imani, nama Allah itu tidak terbatas, tidak berbilang, tidak disebutkan berapa jumlah yang pastinya. Baik, silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Baik, tadi pembahasan yang ketiga terkait hadis ini adalah pendapat yang paling dekat adalah pendapat yang menyebutkan bahwasanya nama-nama Allah itu tidak berbilang. Tidak ada bilangan yang membatasi nama-nama Allah. Artinya nama Allah itu tidak terbatas. Tidak ada satupun di antara makhluk yang mengetahui jumlah berapa nama Allah, dan itu yang menjadi keyakinan kita semua sebagai hamba-hamba Allah Ta'ala. Baik, setelah itu pembahasan yang keempat, setelah kita mengetahui nama Allah itu tidak berbatas dalam satu jumlah bilangan, kemudian timbul pertanyaan atau pembahasan yang keempat, apakah nama-nama tersebut diketahui oleh sebagian makhluk atau tidak diketahui? Maka dalam hal ini kita merujuk kepada sebuah hadis dari Nabi SAW yang memberikan penjelasan tentang pembagian nama-nama Allah Jalla wa'ala, di mana dari situ dipahami bahwasanya sebagian nama Allah itu diterangkan oleh Allah Ta'ala dan diberitahu oleh Allah kepada sebagian makhluknya. Sebagian nama lagi
itu Allah simpan untuk dirinya sendiri. Tidak diberitahu kepada seorang pun dari makhluknya, entah itu dari malaikat ataupun dari kalangan para nabi. Baik jemaah sekalian, hadis ini bunyinya demikian. Baik, hadisnya bunyinya seperti ini. Ma asaba ahadan qattun hammun wala huznun. Tidaklah seseorang ditimpa oleh kekhawatiran ataupun juga kesedihan. Kemudian ia berdoa kepada Allah. Faqala, Allahumma inni abduk. Ya Allah, aku ini adalah hamba-Mu. Wa bnu abdik, anak dari hamba-Mu. Wa bnu amatik, dan juga anak dari hamba perempuan-Mu. Maksudnya hamba laki-laki dan hamba perempuan. Artinya orang tua kita, bapak kita itu hamba Allah, ibu kita pun hamba Allah Ta'ala. Di sini penyebutan tentang kondisi diri kita. Kita sedang ditimpa kekhawatiran atau kesedihan, kemudian mengangkat kedua tangan dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik. Ubun-ubunku berada di tanganmu ya Allah. Madin fiyya hukmuk. Berlaku pada diriku ketetapanmu atau hukummu. Adlun fiyya qada'uk. Takdirmu, keputusanmu pada diriku itu sungguh adil. As'aluka bikulli ismin sammaita bihi nafsak. Aku meminta kepadamu dengan setiap nama yang engkau namakan dirimu dengan nama-nama tersebut. Nah ini yang letak pendalilannya. As'aluka bikulli ismin sammaita bihi nafsak. Aku meminta kepadamu dengan setiap nama yang engkau miliki. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan nama ini kepada salah seorang dari hamba-Mu atau makhluk-Mu. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan nama ini di dalam kitab suci-Mu. Awista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Nah ini yang terakhir. Atau engkau simpan nama-nama tersebut khusus untuk dirimu sendiri. Antaj'alal Qur'an. Kemudian sisa dari hadis ini adalah berisi permintaan agar kesedihan tersebut digantikan dengan yang lain. Di mana kita teruskan saja. Antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Engkau berkenan untuk menjadikan Al-Quran rabi'a qalbi, menjadi penyenang atau pelipur lara hatiku. Kemudian wa nur sadri, dan penerang dadaku. Wa jalaa huzni, dan penghapus kesedihanku. Karena redaksinya barang siapa yang ditimpa kesedihan atau kekhawatiran kemudian berdoa dengan doa ini. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemudian wa zahaba hammi, dan pengikis kekhawatiranku. Illa azhaballahu hamma wa huzna wa abdalahu makanahu farhan. Melainkan Allah akan menghilangkan kesedihannya, menghilangkan kekhawatirannya, dan Allah akan gantikan tempat kesedihan dan kekhawatiran itu di dalam hatinya menjadi kebahagiaan, rasa senang, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Baik, ini diperkuat dengan hadis yang lain. Hadis yang dikeluarkan Imam Muslim berkaitan dengan syafaat uzma juga. Hadisnya panjang sekali. Di antaranya Nabi SAW ketika menghadap Allah bersujud di bawah arsy-Nya Allah Jalla wa'ala, Nabi memuji dengan berbagai macam pujian kepada Allah Ta'ala, di mana Nabi mengatakan la uhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Atau Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya, aku tidak menghitung puji-pujian kepadamu sebagaimana engkau memuji dirimu. Artinya pujian yang kusampaikan ini tidak sebanyak pujian yang engkau puji dirimu sendiri. Nah, kemudian dalam hadis syafaat, ketika Nabi SAW bersujud di hadapan Allah Jalla wa'ala di bawah arsy-Nya Allah, meminta izin untuk memberikan syafaat uzma, Nabi SAW menyampaikan dalam hadis tersebut, fayaftahullahu alayya min mahamidi. Pada waktu itu Allah membukakan puji-pujian untuknya
pada diriku sehingga aku memuji kepada Allah dengan pujian yang belum pernah kupuji di dunia Allah Jalla wa'ala. Nah, ini menunjukkan ini semua menunjukkan bahwasanya berdasarkan hadis-hadis tadi, para ulama menjelaskan nama-nama Allah berdasarkan hadis tadi, ista'sarta bihi fi ilmi ghaibin indak, itu terbagi menjadi 3. Dan dari sini bisa kita pahami pembagian nama-nama Allah tersebut. Yang pertama, kata para ulama adalah ma samma bihi nafsahu fa azharahu liman syaa min malaikatihi wa ghairihim. Allah menamai dirinya dengan nama-nama yang mana nama-nama ini Allah kabarkan kepada sebagian hambanya seperti para malaikat dan selain mereka, walam yunzilhu fi kutubihi, dan Allah tidak menurunkan nama ini di dalam kitab sucinya. Artinya Allah hanya mengabarkan kepada sebagian hambanya seperti para malaikat atau sebagian malaikat. Ini bagian pertama dari nama Allah Jalla wa'ala. Bagian yang kedua adalah anzalahu fi kutubihi. Allah menurunkan nama-nama ini, mengabarkan nama-namanya ini sebagiannya di dalam kitab-kitab suci yang diturunkannya. Di dalam kitab-kitab suci, tentunya kitab suci kita adalah Al-Qur'anul Karim. Allah menyebutkan di situ nama-nama dirinya. Baik, fata'arrafa bihi ila ibadih. Maka Allah Jalla wa'ala mengenalkan dirinya dengan nama-nama tersebut di dalam kitab suci tersebut kepada hamba-hambanya. Dan yang ketiga adalah qismun ista'sara bihi fi ilmil ghaibi indahu. Ada sejumlah nama yang Allah simpan untuk dirinya sendiri. Fi ilmil ghaib merupakan bagian dari ilmil ghaib yang Allah tidak beritahukan kepada seorang pun dari hambanya. Entah itu dari malaikat maupun dari kalangan para nabi dan apalagi selain dari dua kalangan atau dua golongan tersebut. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah itu yang kita ketahui di dalam Al-Qur'an yang disebutkan oleh Nabi SAW itu hanya sebagian dari nama-nama yang Allah simpan untuk dirinya sendiri. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah terkait pembahasan tentang bab Allah memiliki 100 nama kurang 1. InsyaAllah pada pertemuan yang berikutnya kita akan kupas atau kita akan bahas bab yang baru, bab as-su'alu bi asma'illahi ta'ala wal isti'adzatu biha, bab meminta dengan atau melalui nama-nama Allah Ta'ala dan isti'adah, meminta perlindungan dengan nama-nama Allah Jalla wa'ala yang diletakkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Baik, ada pertanyaan yang sampai? Baik, ada pertanyaan di sini, apakah kita harus menyumbang untuk acara yang tidak syar'i jika ada orang yang meminta sumbangan? Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pertama, kata harus yang sifatnya sumbangan itu bukanlah kewajiban. Sedekah yang harus dikeluarkan atau yang sifatnya wajib itu adalah zakat harta dan juga zakat fitrah, itu tahunan. Ada yang wajib dikeluarkan adalah zakat harta. Adapun jika kondisi seseorang itu dia menjadi kepala rumah tangga, maka juga ada harta yang wajib dikeluarkan berupa nafkah. Dan nafkah itu terhitung sebagai sedekah bagi kepala rumah tangga yang menafkahi anak dan istrinya. Kemudian pertanyaannya, apakah untuk menyumbang kepada orang lain untuk acara yang tidak syar'i, jika ada orang yang meminta sumbangan itu mengharuskan kita memberikannya, maka tentunya kita punya prinsip dalam hal ini. Prinsip dalam hal ini yaitu tidak boleh saling tolong menolong dalam hal-hal yang tidak syar'i, karena dia menyebutkan tidak syar'i, tidak diperintahkan di dalam agama ini. Maka tentunya kita tidak ingin membantu saudara kita dalam hal tersebut. Dalam hal tersebut kita diperbolehkan untuk menolak atau tidak memberikan sumbangan. Apakah berdosa? Tentu saja tidak, karena itu bukan bersifat wajib. Apa dalilnya? Firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, membantu sesuatu yang
tidak diajarkan di dalam agama, itu sama halnya membantu untuk mengikis sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam agama ini. Lantas bagaimana? Mungkin kita punya perasaan tidak enak dengan lingkungan atau dengan orang yang datang kepada kita, maka katakan, jika untuk acara kegiatan sosial, murni sosial, misalkan untuk bersih-bersih, untuk jalanan, maka saya siap menyumbang. Saya siap ikut menyumbang dalam hal tersebut. Entah itu menyumbang dengan tenaga maupun menyumbang sekaligus dengan harta yang kita miliki. Demikian wallahu ta'ala a'lam. Baik, terakhir. Baik, assalamualaikum. Ada 2 orang membeli rumah, si A membeli rumah dengan bank syariah dengan harga pokok 100 juta, dijual bank kepada si A dengan harga 150 juta selama 60 tahun atau 60 kali angsuran. Baik, masih banyak tulisannya, namun untuk masalah muamalah ini lebih baik nanti mungkin yang bersangkutan atau yang bertanya nanti ditanyakan kepada ustadz yang lebih konsen dalam hal ini. Takutnya nanti ini berkaitan dengan muamalah, dengan uang, barangkali nanti ulun menjawab dengan sependek pengetahuan ulun ternyata ada hal-hal yang perlu mungkin jadi pertimbangan tentang pembolehan atau pelarangan hal ini. Demikian, silahkan nanti mohon maaf kepada yang bertanya, silahkan nanti ditanyakan kepada alhamdulillah kita kajian di masjid ini, kajian rutin tiap malam kan ya. Nah, dan beda-beda pembahasannya. Nanti silahkan ditanyakan kepada ustadz yang lebih konsen terkait masalah fikih atau hadis-hadis hukum. Demikian wallahu taala alam, ulun tidak berani menjawab terkait masalah ini. Dan sudah tiba waktu iqamat, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.